Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, beberapa waktu lalu Inggris resmi mendapatkan raja baru, yakni Raja Charles III. Meski saat ini pemimpinnya beragama Kristen, namun berita terbaru menyebut jika gereja saat ini sudah mengalami penurunan jemaat. Padahal agama resmi di Inggris Raya adalah Kristen, dengan banyak gereja yang menghiasi di sudut-sudut kota. Di pemandangan lain, jamaah masjid malah membludak. Bahkan untuk sholat Jumat saja butuh 3 kali shift agar muslim bisa beribadah. Apakah ini pertanda jika agama Kristen sudah tak diminati lagi? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Salah satu julukan yang melekat untuk Inggris adalah Britania Raya. Jika menyebut Britania Raya, mungkin sebagian orang masih menerka-nerka. Negara apa ini? Padahal, Britania Raya sebenarnya merupakan gabungan dari Inggris atau England, Skotlandia, dan Wales. Selain itu, Inggris juga dijuluki United Kingdom yang merupakan gabungan dari Britania Raya dan Irlandia Utara. United Kingdom atau yang sering disebut UK memiliki kepanjangan yakni United Kingdom of Great Britain atau Northern Ireland. Saat ini, Britania Raya menjadi rumah bagi hampir 67 juta penduduk pada tahun 2020. Sebagian besar menetap di Inggris sebanyak 56,28 juta, diikuti oleh Skotlandia pada 5,4 juga. Wales sebanyak 3,1 juta, dan Irlandia Utara yang dihuni oleh setidaknya 1,9 juta penduduk saja. Kepercayaan di Britania Raya pun dulunya didominasi oleh kaum Kristiani. Bahkan jika kamu berkunjung ke sana, ada banyak gereja yang menghiasi setiap sudut negara ini. Namun sebuah berita dari Euronews.culture yang diliput Johnny Walvis menyebut, jika banyak penduduk United Kingdom mulai meninggalkan gereja. Dalam artikel berjudul Losing My Religion, How the UK is Leaving the Church and Gaining Conspiracy Theories, menyebut jika untuk pertama kalinya agama Kristen bukan lagi menjadi agama mayoritas di Inggris dan Wales. Hal ini awalnya diperkirakan setelah dilakukan survei pada tahun 2021 yang menyebut jika hanya 46,2% dari populasi tersebut yang mantap menyatakan diri mereka Kristen. Padahal 59,3% pada satu dekade terakhir dengan mantap menyebut keyakinan mereka sebagai Kristen. Menurut artikel lain yang ditulis oleh Harriet Sherwood berjudul Why is the Christian population of England and Wales declining? Menyebut jika banyak sekali penduduk yang menyebut jika mereka tak beragama, entah itu agnostik atau ateis. Berdasarkan artikel yang dimuat di The Guardian tersebut, London merupakan salah satu negara yang dikenal paling religius karena banyaknya keberagaman budaya, suku, agama, dan etnis di sana. Sementara Wales menjadi negara yang paling tak religius. Menurut Prof. Linda Woodhead of King's College London, sebenarnya salah satu alasan yang paling logis karena agama Kristen merupakan agama dengan penduduk yang sudah menua. Jadi angka kematian pun berefek pada jumlah tersebut. Hal lainnya juga disebabkan jika para orang tua tidak diturunkan ke anak-anak dan generasi selanjutnya. Ia menyebut jika dalam agama Kristen, suatu keyakinan atau kepercayaan tidak diturunkan kepada generasi mendatang. Sementara dalam Islam dan agama Hindu, pengaplikasian dan pengenalan agama kepada generasi lebih baik dan lebih efektif. Ide ini rupanya juga disambut oleh Prof. Abidei, seorang guru besar di bidang ras, budaya, dan keyakinan di University of London. Ia menyebut jika generasi baby boomer kehilangan agama mereka pada tahun 1960-an dan membesarkan anak-anaknya yang merupakan generasi milenial untuk menjadi sosok yang tak beragama. Hal inilah yang membuat angka penduduk Kristen di beberapa sensus jadi merosot jauh karena orang-orang tua meninggal dan orang-orang muda yang ditinggalkan justru memilih kategori non-religion saat diberikan survei. Sebagaimana pendapat Prof. Linda tadi yang menyebut jika Islam bisa lebih efektif mengajarkan agama kepada generasi selanjutnya. Hal ini rupanya memang sangat berefek pada pertumbuhan populasi Islam di seluruh dunia, salah satunya di Inggris. Tapi sebelum mencari tahu bagaimana kehidupan Muslim saat ini di Inggris, mari kita simak sejenak jejak masuknya Islam di negeri Ratu Elizabeth ini. Pada akhir abad ke-18 Masehi dan awal abad ke-19 Masehi, cahaya Islam hadir di Inggris. Para imigran Asia Selatan seperti Pakistan, Bangladesh, dan India lah yang mulai memperkenalkan Islam di negara tersebut. Dulunya, para imigran Muslim ini juga dikenal sebagai komunitas masyarakat terbesar di Inggris. Apa langkah yang mereka lakukan? Apakah hanya menghuni Inggris begitu saja tanpa ada misi? Ternyata, mereka membentuk komunitas kecil dan pemukiman di kota pelabuhan seperti Cardiff,
South Shields, Liverpool, dan juga di ibu kota London. Perlahan tapi pasti, mereka melakukan dakwah memperkenalkan Islam kepada penduduk setempat. Jika dakwah dari Asia Selatan dipandang cukup sukses, jangan salah dulu karena komunitas Muslim Afrika Barat tak kalah kerennya. Mereka awalnya muncul pada abad ke-19 di Liverpool dan membuat komunitas yang membuat banyak masyarakat Inggris terkagum-kagum. Pada tahun 1901, ada seorang keturunan bangsawan bernama Abdullah yang dulunya bernama Henry William, bahu-membahu dan mempelopori pembangunan masjid. Pendirian masjid di sana memang tak lepas dari kontribusi para pendatang ini. Masjid tersebut lalu dimanfaatkan sebagai pusat dakwah para penerjemah Al-Quran terkenal, seperti Marmaduke Pickthall dengan judul The Meaning of the Glorious Quran, An Explanatory Translation, dan Abdullah Yusuf Ali yang berjudul The Holy Quran. Kedua karya ini sangat fenomenal, bahkan sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tak cukup sampai di situ, Raja George IV pada tahun 1944 juga memberikan dukungannya dengan sepakat dengan pendirian sebuah masjid yang akan berpusat di London. Raja George juga menghadiahkan sebidang tanah yang berlokasi di Taman Regent, pusat kota London, sebagai balas jasa pada pemerintah Mesir yang telah menyediakan lahan untuk pembangunan katedral Anglikan di Kairo, Mesir. Sikap toleransi sebenarnya sudah ditunjukkan sejak dulu. Namun sentimen masyarakat ternyata tetap saja ada meski para pemimpinnya sudah mencari jalan tengah. Namun sayang sekali, saat Perang Dunia II pecah, pembangunan masjid tersebut pun sempat tertunda hingga akhirnya rampung dan diresmikan pada tahun 1977. Masjid ini menjadi pionir dari lahirnya ratusan masjid yang terus meningkat di Inggris. Meningkatnya jumlah masjid tentu seiring dengan peningkatan Muslim juga di Inggris. Sejarah mencatat jika imigran asal Pakistan dan Bangladesh lah yang menjadi komunitas Muslim terbesar di sana. Pada tahun 1961 saja, jumlah mereka sudah 25.000. Satu dekade kemudian meningkat menjadi 170.000. Pada tahun 1991, jumlahnya kembali meningkat menjadi 636.000 jiwa. Kemudian, beberapa suku lain pun berdatangan dan menambah keberagaman Muslim yang hidup di Britania Raya. Menurut informasi dari arabnews.com, British Muslim atau Muslim dari kalangan penduduk Inggris asli merupakan kelompok agama kedua terbanyak di UK saat ini. Pada konsensus tahun 2021 disebutkan, jika saat ini setidaknya ada 4 juta Muslim yang tersebar di England and Wales. Dalam media tersebut dijelaskan jika ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan awal kedatangannya pada tahun 1961. Muslim di UK juga semakin percaya diri menjadi bagian dari politik di negara minoritas. Bahkan pada pemilihan tahun 2019, sebuah rekor mencatat jika ada setidaknya 19 politikus Muslim yang saat itu terpilih. Dan angka ini menunjukkan jika ke depannya, Muslim juga akan mendapatkan lebih banyak tempat di hati masyarakat Inggris. Sadiq Khan misalnya, yang juga merupakan British Muslim yang pernah terpilih menjadi wali kota Inggris pada tahun 2016 dan terpilih kembali pada Mei 2021. Perjalanannya sungguh menginspirasi banyak Muslim yang awalnya merasa terkucilkan di Inggris untuk bisa bangkit dan percaya diri menjalani hidup sebagai Muslim tanpa perasaan insecure sedikit pun. Peningkatan jumlah Muslim di Inggris juga dikabarkan sangat meningkat di Birmingham, di mana masjidnya menggelar sholat Jumat dengan 3 kali shift. Namun hal ini dilakukan karena pihak masjid memang menghindari banyak massa dan menekan resiko penyebaran virus corona. Setiap shift di Masjid Green Lane hanya boleh diisi 150 jamaah dengan total 450 jamaah dari 3 shift. Meski 3 shift tersebut dikarenakan alasan kesehatan, namun jika diamati kembali, populasi Muslim di Birmingham memang cukup menjanjikan. Sebuah survei dari UK berjudul How Life Has Changed in Birmingham, Sensus 2021, menyebut jika pada tahun 2021, 29,9% dari penduduk Birmingham mengaku jika mereka adalah seorang Muslim. Satu dekade lalu, angkanya masih 21,8% saja pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan jika memang ada peningkatan Muslim dari tahun ke tahun. Alhamdulillah. Sahabat beriman, apakah kamu tertarik untuk menjadi bagian dari pertumbuhan Muslim di Inggris? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.